وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وتعلم وتعني ونفع الانتفاع وتذكر وتذكير وذكر بسيرة الله تعالى وسخير سبيل الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin jambillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد، hadirin jamaah Masjid Al-Muallimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hingga saat ini masih Allah perkenankan kita untuk berkumpul bersama seperti biasa kegiatan kita dalam sebulan sekali di Masjid Al-Muallimin. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang barokah, menjadi perkumpulan yang rahmat, di tempat yang mulia, berkumpul dalam hal yang mulia. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah SWT, dipanjangkan umur kita semua dalam taat, dan ditempatkan kita nanti di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT nanti ketika kita tutup usia. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabu shalah. Kana salafu idza jaa ila ahadihim talibul ilmi yu'allimuhu awwalan kayfiyatas sholati bil fi'li. Pada malam hari ini kita sedikit membahas tentang adabnya sholat. Seperti kita ketahui bersama bahwa sholat merupakan ibadah pokok bagi kita umat muslim, bahkan menjadikan rukun agama, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat, bagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW tentang wajibnya sholat. Luar biasa amalan sholat
Di antara hadis beliau ialah as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, sama halnya dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan siapa orang yang meninggalkan salat, sama halnya dia merusak agamanya, menghancurkan agamanya sendiri. Di dalam salat ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan, dan juga ada adabnya salat. Bagaimana kebiasaan salafus saleh, mereka menjaga adab-adabnya salat. Di antara mereka menjaga adabnya salat, karena salafu idza jaa ila ahadihim talibul ilmi yu'allimuhu awalan kayfiyatus shalah bil fi'li. Di antara adab mereka ketika didatangi oleh seorang thalabul ilm, oleh seorang penuntut ilmu, didatangi oleh seseorang yang ingin belajar, ingin mengambil ilmu dari beliau, apa yang pertama kali diajarkan oleh mereka? Kaifiyatus shalah. Yang pertama kali diajarkan oleh mereka, orang-orang saleh terdahulu, ketika ada yang ingin belajar kepada mereka, kaifiyatus shalah. Mereka ajarkan yang pertama caranya salat. Tidak hanya dengan teori, namun bil fi'li, dengan praktek. Ya. Jadi ketika ada orang yang mau belajar sama mereka, ilmu yang pertama kali mereka ajarkan adalah sholat, praktek sholat. Ya. Tata cara sholat dengan prakteknya, nggak hanya teorinya. Kenapa? Karena berbeda. Kalau hanya sekedar teori, belajar sholat tanpa dipraktekkan oleh seorang guru, maka macam-macam nanti sholatnya nanti. Ya. Karena sholat ini kita diperintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita nggak pernah melihat Rasulullah sholat. Kita belum pernah tahu bagaimana caranya beliau sholat seperti apa, rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita ada perintah di sini apa? Perintahnya belajar. Pertama kali yang mesti kita pelajari apa? Sholat, tentang sholat. Sama siapa yang mesti kita pelajari tentang sholat? Sama ahlinya. Sama seorang guru, sama seorang syekh yang memang pakar di bidang ilmu fikih, ya. Belajar dan minta dipraktekkan sholatnya, karena sudah dipastikan dari beliau dapat ilmu tentang sholat dari gurunya dapat lagi dari gurunya, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Begitulah cara Nabi sholat. Cara Nabi sholat begitu, dikatakan bahwa rukuknya Nabi itu datar. Rukuknya Nabi itu datar, enggak melengkung, enggak juga terlalu nunduk, enggak. Datar. Rukuknya Nabi datar. Nah, kalau kita masih ada melengkung-melengkungnya, diusahain itu biar datar. Rukuknya datar. Rasulullah kalau sholat rukuknya datar. Jadi antara kepala sama punggung rata, dada rata. Enggak terlalu nunduk, enggak terlalu dangak begini, enggak. Ya, tapi rata rukuknya Nabi SAW. Idza aradta an ta'rifa fiqha ar-rajuli fanzur ila salatihi. Fa in ahsana salatahu fadzalika alamatu ala annahu faqih. Wa lihadza yanbaghi lil insani an yakuna faqihan khususan bi ahkamis shalah. Dan jadi patokan juga orang-orang dulu itu, kalau mereka pengen tahu ini orang
pengen tahu seseorang ini ngerti ilmu fikih atau enggak gitu. Ngerti ilmu atau enggak dilihat dari mana cara, dari cara sholatnya dilihat. Idza aradta an ta'rifa fiqha rajuli fanzur ila sholati. Kalau seseorang pengen tahu ini orang ngerti ilmu fikih atau enggak, dilihat dari cara sholatnya kayak seperti apa. Itu dulu ya. Fa in ahsana sholatahu fadzalika alamatu ala annahu faqih. Kalau sholatnya bagus, fa in ahsana sholatahu, kalau sholatnya bagus, sudah pastikan maka itu tanda kalau ini orang ahli fikih. Tanda ini orang faham tentang hukum, ilmu hukum. Fikih itu kan hukum syariat, ilmu syariat. Ngerti ilmu syariat dari sholatnya. Walihada yang bagi lil insan ayyakuna faqihan khususan di ahkam sholat. Maka seharusnya bagi orang muslim khususnya ayyakuna faqihan, seharusnya kita harus ngerti tentang apa? Tentang hukum-hukum sholat, tentang ilmu sholat. Jadi sholat nggak bisa katanya, tapi ada belajarnya, harus belajar. Nggak ada sholat nggak ada ikut-ikutan, tapi sholat harus belajar. Makanya dulu waktu kita ngaji dulu waktu masih kecil ngaji dulu ya diajarin ya sama guru-guru ngaji kita. Dari kecil kita diajarin. Pas ngaji pertama kali yang dibaca apa bacaan sholat, diajarin kita apa doa kita, Allahu akbar kabira alhamdulillah kabir, terus sampai akhir bacaan sholat. Selesai itu dipraktekin sama guru kita ngaji, guru ngaji kita dipraktekin sholat begini. Itu ya. Jadi belajar, kita diajarkan dari kapan kita wajib belajar sholat? Dari kecil ya. Dari ketika Nabi SAW memerintahkan, ada perintah hadis, ada perintah Nabi yang yang beliau memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Dari situ sudah ada kewajiban untuk belajar sholat. Meskipun prakteknya bagaimana, yang penting belajar dulu. Nanti ketika sudah umur 10 tahun, baru kalau prakteknya belum benar, diajarin biar benar. Kalau masih agak-agak sedikit bagaimana, kalau saat lagi sampai dia meninggalkan sholat, maka boleh dipukul. Gitu. Belajarin sholat. Tapi zaman sekarang, masya Allah, sholatnya udah berupa-rupa macam warnanya udah, ya, berupa-rupa warnanya sholat sudah. Mudah-mudahan di sini nggak ada deh. Mudah-mudahan di sini kita sewarna semua sholatnya sama, ya. Ada yang takbir, Allahu Akbar. Sebenarnya angkat tangan ini sunnah hukumnya, nggak wajib. Yang wajib takbirnya, Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbar mau begini, nggak ada urusan. Sebenarnya yang wajib itu takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Nggak begini nggak apa-apa. Gitu. Kalau di fikih Syafi'iyah gitu. Ya, rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya kalimat takbirnya, bukan tangannya, bukan. Allahu Akbar. Tangan nggak begini nggak apa-apa. Cuman jangan diremehkan juga, walaupun sunnah jangan ngeremehin juga. Apa sunnah ini nggak begitu juga caranya. Tetap yang namanya sholat walaupun sunnah, tapi adanya di dalam sholat besar fadilahnya besar. Nah, Allahu Akbar. Itu walaupun ini sunnah, kita harus tahu yang benar bagaimana menurut mazhab Syafi'i gitu kan. Karena kita mayoritas Imam Syafi'i, kita harus ngerti bagaimana tata cara takbir ngangkat tangannya mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Ya. Tangan begini, ya. Di atas perut, di bawah dada gitu, sekapnya gitu.
Ini mazhab Syafi'i ini. Hukumnya sunnah. Tetap walaupun sunnah juga jangan kita sepelein, nggak boleh ya. Rukunnya yang mana rukunnya? Rukunnya kalimat takbirnya, Allahu Akbarnya itu. Rukun. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Kenapa takbiratul ihram artinya takbir pengharaman. Ketika takbir, udah kita nggak boleh makan, haram minum, udah nggak boleh ngomong, batal ngomong. Makanya namanya takbiratul ihram. Nah, saking pentingnya sholat sampai ulama-ulama dulu, orang-orang dulu itu pengen tahu ilmunya seseorang, dilihat dari cara sholatnya, rapi apa enggak. Ini orang sholatnya rapi apa enggak, terutama dari gerakannya, caranya, sunnahnya dipakai apa enggak. Ya. Wah, katanya dia orang ngerti, katanya dia ngerti ilmu, tapi sholatnya pakai kaos. Ya, gimana ya? Ngomong pakai kaos sama pakai baju koko, bagusan mana coba dah? Ya, kira-kira lebih memuliakan pakai baju koko atau pakai kaos? Ya. Jadi imam lagi, nah jangan dulu. Ya. Ingin tahu kita ilmunya seseorang bagaimana? Tambah lagi dia udah ngajar atau udah punya majelis taklim, nah ini kudu dijaga. Apa namanya? Kalau ini marwahnya kudu dijaga, jangan sampai nanti gara-gara perbuatan kita orang jadi mencela agama kita. Alhamdulillah, nah itu kan. Nah, dari situ kalau kita pengen tahu ini orang berilmu atau tidak, dilihat dari cara sholatnya. Kalau dilihat hukum-hukumnya, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, terus setelah sholat dia zikir atau enggak. Nah, dalam sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar udah langsung pergi. Nggak ada zikir astagfirullahaladzim. Ini sunnah. Ya sunnah itu. Astagfirullahaladzim. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunnah ini. Dalilnya ada di kitab Al-Adhkar, ada dalilnya. Ya. Tentang zikir-zikir setelah sholat. Sunnah. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas kalau nggak salah. Diriwayatkan Nabi setelah sholat zikir bareng-bareng sama sahabat. Zikir bareng-bareng sama sahabat. Ya. Maka di setiap pesantren-pesantren itu biasanya setelah sholat itu pasti rame tuh. Zikirnya bareng-bareng rame. Ya. Karena yang sunnah. Itu. Dilihat lagi sunnahnya apa, sholatnya. Sebelum sholat ada sunnah apa. Ya. Oh sunnahnya pakai minyak wangi misalnya. Pakai minyak wangi nggak nih? Ya. Pakai siwak atau enggak? Gitu. Dia lihat kalau orang yang rapi, ya insya Allah ini orang nggak salah. Insya Allah kita deketin orang itu nggak salah insya Allah. Nah, kenapa? Karena dia sudah paham dan dia mengamalkan apa yang dia sudah ngerti. Gitu. Nah, ya. Dilihat dari situnya. Itu ketika itu baru tentang sholat itu. Karena memang pokoknya agama kita, pokoknya amal kita ini sholat. Sholatnya kita bagus, semua amaliyah yang lain terhitung bagus semua. Terhitung baik semua, bagus semua. Tapi kalau sholatnya kita rusak, hancur, semua amal apapun nggak terhitung. Ya. Nggak terhitung. Ya. Jelas sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dihisab di hari kiamat seorang hamba amalnya yang dihisab apa? Sholat. Kalau sholatnya baik maka semua amalnya dihitung baik. Kalau sholatnya buruk semua amalnya dihitung buruk. Tergantung sholatnya bagaimana. Dan di dalam sholat sendiri ketika sholat pun itu ada apa namanya? Ada sah, ya, ada batal, ada sah, ada nggak sah. Dan ada juga diterima sama Allah. Kita bisa
apa namanya, kita dikasih tahu ada ilmunya bagaimana caranya biar sholat kita diterima sama Allah. Bagaimana caranya? Ya, ada hadisnya juga. Illa ma aqala minhu. Sholatnya orang itu, ya, diterima sholatnya kita itu ketika kita tahu. Nah, sama kita lagi sholat nih. Allahu Akbar. Kita tahu lagi sholat ini. Artinya yang kita fokuskan siapa? Allah. Ketika kita sholat, yang kita fokuskan Allah sudah. Yang lain nggak usah difokusin dulu, fokusin ke Allah dulu. Nah, itu yang kayak gitu yang tertulis ada pahalanya sholat kita. Kalau Allah Akbar kemana-mana, pikiran kemana-mana, enggak ada pahalanya jadinya. Jadi enggak ada pahalanya, ya. Jadi enggak ada pahalanya. Itu ketika kalau sholat sendirian, ya. Qala Habib Abdullah bin Musa al-Attas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala hafizu ala sholati wa sholawati wa sholatul wusta. Ya. Jagalah, ya, sholat kamu, terutama sholat al-wusta. Makna al-wusta di sini al-mutawassithah, allati laysat bit-tawilah al-mumillah wala bil qasiratil mukhillah. Sholatul wusta maknanya al-mutawassithah. Beliau menafsirkan al-wusta di sini al-mutawassithah. Al-mutawassithah itu apa? Tengah-tengah. Sholatnya enggak lama, enggak cepat juga. Lama enggak kelamaan, cepatnya enggak kecepatan juga. Ya. Jadi sedang. Artinya pas. Sholatnya pas. Bacaan Fatihahnya enggak terlalu lama, bacaan surat setelah Fatihahnya enggak terlalu panjang. Jadi yang ketika berjamaah makmum juga enggak jenuh, ya. Kita imam juga enggak terlalu lama. Jadi gitu. Ini kalau kita berjamaah begitu. Wadhibu ala sholati hal kaumiha wusta. Jadi kan sholat kita begitu, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Kalau bermakmum, kalau jadi imam, ya. Kalau sendiri terserah, mau panjang, mau Fatihahnya sampai asar nggak apa-apa. Kalau sendiri, sholat zuhur Fatihahnya sampai asar nggak apa-apa. Itu baru Fatihahnya doang tuh. Belum lagi suratnya belum. Kelar sholat zuhur doang sampai isya, baru kelar zuhur doang itu. Boleh nggak apa-apa kalau sendiri, ya. Cuman kelewat juga. Ente sholat zuhur doang ngelangkain 3 sholat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, gara-gara sholat zuhur panjangan. Ya nggak ada yang begitu, nggak ada, ya. Nah, jadi sholat, pengen tahu pahala sholat kita, pengen tahu kita dapat sholat kita diterima, atau pengen tahu sebesar apa pahala sholat kita, cek ketika kita sholat, banyakkan ingatnya atau banyakkan ghafilnya, lalainya. Kalau kita banyakkan ingatnya dari 4 rakaat zuhur misalkan, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 4-4-nya lupa semua, kita nggak ingat, berarti udah. Berarti kita sholatnya bagaimana juga? 4-4-nya nggak ada yang ingat sama Allah. Ya. Dari 4 ini 2 rakaat lupa, 2 rakaat ingat. Berarti separuh pahala sholatnya, separuh. Ya. Karena kan sholat itu ada zahir, ada batin. Ya. Batin zahirnya sholat yaitu ruku, sujud, ya. I'tidal, itu zahirnya sholat. Batinnya sholat khusyuk, khudu dan hal-hal yang batin. Itu batinnya sholat. Ruku ketika kita ruku ingat sama Allah. Ketika sujud ingat sama Allah. Ruku iya ruku. Zahirnya ruku, tapi dia nggak ingat sama Allah. 0. Ya. Nggak ada nilainya. Tuh, ya.
Baik lagi. In kana imaman fal mawsilu ila takhfifil mandub ilaihi al imam ila haditsin Mu'adz radhiyallahu anhu wa huwa annahu amma qauma fa atala alaihim jidad. Kalau in kunta imaman, apabila kamu menjadi imam, fal masiru ila takhfifil mandub, maka permudah ya, permudah yang sunnah itu dipermudah, jangan dipersulit ya, jangan dipersulit. Setelah Fatihah baca suratnya yang pendek-pendek aja, yang umum-umum aja. Jangan Al-Baqarah, jangan Al-Kahfi, jangan ya. Jangan. Subuh nih, Allahu Akbar waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa ja'ala lahu iwaja. Kamu tahu Kahfi. Subuh besok aja dah. Lagi dia. Kahfi subuh juga. Jangan, itu ngeberatin. Jangan. Yang gampang-gampang aja, yang gampang-gampang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqat 5 ayat 10 ayat boleh. 5 ayat 10 ayat boleh itu. Yasin jangan sampai habis, jangan. Boleh nggak Yasin? Boleh, jangan sampai habis. Sampai habis assalamualaikum sendiri deh. Waalaikumsalam. Barang orang lain, jangan ajak para kemana yang lain, jangan. Ente baca Yasin sampai kelar, jangan. Udah tahlilan. Ini soal tahlilan. Boleh nggak baca Yasin? Boleh. Jangan sampai habis. Kan dipermudah, diperingan. 10 ayat aja awal, nggak apa-apa. Boleh. Biar kelihatan hafal Quran gitu kan. Orang gitu kan. Orang kadang gitu demen buat biar bilang hafid. Ya. Seperti ada satu kisah Sayyidina Mu'adz bin Jabal fasyaka rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi faqala lahu alaihi wasallam afattanu anta ya Mu'adz. Jadi ketika itu ada satu kejadian Sayyidina Mu'adz ngimamin satu sholat, baca ayatnya panjang sampai ada yang ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, Mu'adz sholat di sono ngimamin baca suratnya panjang, makmum gak ada yang kuat. Akhirnya ditegur sama Nabi, ya Mu'adz afatanu ya Mu'adz, apakah ente mau bikin fitnah baru wahai Mu'adz? Kata Nabi, Iqra yusabbihul a'la. Iqra bisabbih isma rabbikal a'la, kata Nabi. Baca surat Al-A'la aja. Al-A'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Baca ayat itu ya kalau jadi imam. Enggak usah panjang-panjang. Jangan baca yang panjang-panjang. Ya. Kasihan makmum tuh enggak sama, badannya enggak sama kita. Ya. Kalau makmum sepantaran kita semua sih jadi aja digeber. Itu juga kalau kuat ya. Kadang-kadang yang muda pengennya buru-buru aja sholat. Dulu di masjidnya nggak betah lama Pak. Iya. Ya. Jangan bikin fitnah baru kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz, ditegur. Kalau jadi imam baca aja Al-A'la. Yang sekiranya bagi orang awam itu panjang udah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan nahwa. Wah, panjang nih. Makmumnya panjang nih. Al-A'la aja udah panjang makmumnya. Oh, zaman sekarang Allah. Ini zaman Nabi sudah ada kejadiannya. Zaman sekarang Masya Allah udah. Nah, pentingnya kita belajar tentang sholat, pentingnya kita mempelajari ilmu sholat.
Agar kenapa? Rawal Bukhari an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yusalli wa la yutimma ruku'as sholati wa la sujudaha. Faqala lahu Hudzaifah, "Shallaita walau mutta wa anta tusalli hadha shalah, mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dikisahkan bahwa Sayyidina Mu'adz melihat seseorang yang sedang sholat, tapi rukuknya nggak disempurnain sama dia. Rukuknya nggak sempurna, rukuknya ngasal gitu, sujudnya pun ngasal. Nggak pas lah, rukuknya nggak seperti yang diajarkan sholat. Bagaimana rukuk rata datar, sujudnya juga harus kepala lebih rendah, bagian pantat mesti diangkat lebih tinggi. Enggak begitu, enggak sempurna. Walau muruku as-shalah wala sujudah. Enggak nyempurnain rukuknya, sujudnya enggak sempurna. Akhirnya apa kata Sayyidina Hudzaifah apa? Faqala lahu, maka Sayyidina Hudzaifah berkata kepada orang tersebut, "Shallaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi shalah, mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Engkau sholat dengan begini caranya, tanpa mengikuti, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya sebagaimana yang telah diajarkan, sholat yang sudah diajarkan sholat. Apa katanya? Wa anta tusalli hadhihi shalah mutta ala ghairi fitrati Muhammad. Seandainya engkau mati dalam keadaan sholat seperti ini, engkau mati di luar fitrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, makanya kan sini pentingnya kita belajar ilmu sholat. Jadi kita mesti faham, mesti ngerti tentang ilmu sholat. Di akhir zaman banyak orang sholat ikut-ikutan. Orang sholat ikut-ikutan banyak. Ya, banyak orang sholat ikut-ikutan. Makanya macam-macam model gaya sholatnya macam-macam. Ya. Macam-macam, pecinya juga macam-macam, model pecinya macam-macam, sholat, ya. Pakaiannya macam-macam sholat, ya. Karena memang ikut-ikutan, nggak belajar tentang adabnya sholat. Itu sholat pakai pakaian rapi, terus ditambah peci bagus, rapi, sunnah lagi dapat pahala sunnah. Ditambah minyak wangi, sunnah lagi dapat. Pakai sorban, sunnah lagi, ya. Dapat sunnah lagi. Belum sholat ini, belum sholat, baru mau sholat doang udah banyak pahala sunnah, pahala adabnya udah banyak. Tuh, coba pakai celana, pakai ini, nggak ada pahala sunnah. Sayang kita ya, sayang, rugi kita, rugi. Yang rugi bukan orang lain tapi diri kita sendiri yang rugi. Pakai gamis, ya, kalau gamis, pakai gamis, nggak apa-apa. Orang pakai gamis nggak nunggu jadi wali dulu, enggak. Terus pakai gamis, wah, saya nggak begitu. Pakai gamis itu sunnah hukumnya. Ya nggak mesti jadi ulama dulu, enggak. Ya, nggak harus. Kita pakai, niatin ngikutin Nabi, sunnah, dapat pahala sunnah. Apalagi sholat, pakai gamis, pakai sholat. Yang punya gamis pakai gamis buat sholat. Maka baju terbaik ya gamis. Baju terbaik dan baju yang paling disenangin sama Nabi SAW ya gamis. Ya, gamis. Kita punya pakai gamis. Ya, jangan nunggu udah udah alim dulu, nggak alim itu. Kagak alim. Ya. Nggak nunggu ustadz dulu baru pakai gamis, enggak. Sunnah Nabi itu buat semua orang, bukan buat ustadz aja, bukan buat Habib aja, enggak, buat semua orang. Sunnah Nabi itu buat semuanya. Nabi kan diutus untuk seluruh makhluk, untuk semua manusia, siapapun dia, ya, wajib ngikutin Nabi. Dan siapapun yang ngikutinya, yang mengerjakan sunnahnya Nabi, dapat pahala, dinilai dia menghidupkan Nabi SAW. Begitu. Siapapun orangnya, nggak harus, nggak harus. Jangan membatasi, nggak boleh. Ya, jangan. Kita punya sorban, pakai sorban, udah.
pakai sorban. Justru walaupun kita belum ustadz, belum jadi kiai, belum jadi ulama, dengan cara begitu kita ngikutin sunnah Nabi. Dengan cara begitu nanti insya Allah kita bakal jadi kiai, bakal jadi ustadz, bakal Allah angkat derajat kita jadi ulama nanti. Kenapa? Karena kita ngikutin sunnah Nabi melalui para guru, para ulama. Kita nyontek mereka. Kita mereka kalau lagi ibadah bagaimana? Kalau lagi berpakaian pakai apa? Para ulama apa pakaiannya? Gamis. Ulama pakaiannya gamis. Gamis, nggak lepas siwak itu ulama. Di kantong bajunya nggak lepas minyak wangi, nggak pernah ketinggalan minyak wangi. Nah kita mah kalau pakai minyak wangi mau keluar doang. Pakai minyak wangi udah keluar dah, nggak dibawa minyak wanginya. Apa? Sayang takut habis. Gitu ya. Sayang takut habis. Padahal sunnah. Kalau kita wangi kan nggak ketahuan gitu udah mandi apa belum nggak ketahuan. Jadi ya. Walaupun kita belum mandi, tapi wangi orang nyangka mandi aja udah. Tapi nggak begitu juga. Mentang-mentang pakai minyak wangi nggak mau mandi, tetap bau juga tetap. Kalah minyak wanginya baunya kalah sama bau ente. Itu. Qad qila innan nasa yakhrujuna minas sholati ala thalathati aqsam. Ta'ifatan bi 25 shalah. Wa humul ladzina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imam. Wa ta'ifatun bi sholatin wahidatin. Wa humul ladzina yusawunahu wa ta'ifatun bila sholatin. Wa humul ladzina yusabiquna al-imam. Qad qila dikatakan bahwa sesungguhnya manusia yakhrujuna minas sholati ala thalathati aqsam. Sesungguhnya manusia itu ketika mereka keluar hendak melaksanakan sholat itu ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang mendapatkan pahala 27 derajat atau 25 derajat. 27 atau 25 pahala. Ini yang pertama nih. Siapa mereka? Wahumul ladzina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imam. Yaitu mereka yang sholat, yang mereka tidak mereka ruku dan tidak mereka takbir, tidak mereka ruku dan tidak mereka sujud kecuali imam duluan. Rukunya setelah imam ruku sempurna baru dia ruku. Sujudnya setelah imam sujud sempurna baru dia sujud. Begitupun bangun dari sujud. Imam sudah sempurna diamnya baru dia bangun. Nah ini orang-orang yang seperti ini, kelompok yang seperti ini yang mendapatkan pahala sholat 27 derajat, 27 atau 25 pahala. Orang-orang seperti ini derajat ya. Nah, ada lagi kelompok golongan yang kedua. Wattaifatun bi sholatin wahidatin. Tapi ada lagi kelompok yang kedua, dia sholat dapat pahala cuma 1. Tapi dia berjamaah di masjid. Dapat pahala cuma 1. Siapa mereka? Wa humul ladzina yusawunahu. Suka ngebarengin imam. Sujud rukunya bareng sama imam. Allahu Akbar bareng. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Udah kayak dancer. Barengin imam. Enggak begitu ya. Nah, orang begini dapat pahala yang 1. Ya, dapat pahala yang cuma 1. Walaupun dia berjamaah ke masjid. Pulang dapat 1. Rugi ini. Rugi. Wattaifatun bila sholat. Ada lagi yang terakhir, yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini dia kayak sholat tapi padahal nggak sholat. Ya. Siapa mereka? Wahumul ladzina yusabiquna al-imam. Mereka yang ngeduluin imam. Imam belum ruku, dia ruku duluan. Kenapa ruku duluan? Takut ketinggalan itu ya. Nah iya. Imam belum ruku, dia ruku duluan. Imam belum sujud, dia sujud duluan. Imam belum bangun, dia bangun duluan. Sia-sia ya. Ini nggak paham belajar sholatnya di mana, ngerti deh ya. Tuh. Nah, dia yang kelompok yang ketiga ini yang kesian ya. Ibadahnya capek aja, cuman nggak ada manfaatnya buat dia, sayang ya.
Maka kita di sini dibutuhkan ilmu, amal, dahulukan ilmu baru beramal. Terlebih dalam perkara sholat. Kenapa? Karena sholat itu pokoknya seluruh amal. Bahkan amal yang lain bisa tertolak kalau sholatnya nggak bagus. Apalagi nggak sholat. Sholat nih, dia sholat nih. Cuman sholatnya nggak bagus. Dia beramal yang lain, ditolak sama Allah. Apalagi nggak sholat. Coba, apalagi nggak sholat. Ini ada yang udah nggak sholat, yang penting baik aja sama orang. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya itu? Itu belajar dari mana? Dalilnya mana dalilnya? Nggak ada. Ya. Bahkan dikatakan tidak pernah sahabat mendengar satu amalan yang bila meninggalkannya dihukumkan kafir atau kufur, kecuali sholat doang dah. Kalau amal-amal lain nggak dihukumkan kufur, nggak dihukumkan kafir. Dalil jelas Nabi ngomong, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa orang yang meninggalkan sholat sengaja-ngaja, terang-terangan dia ninggalkan sholat tanpa alasan, tanpa uzur, faqad kafara biha. Terang-terangan dia menunjukkan kan kekafirannya. Nauzubillah min dzalik. Ini perkara sholat doang. Sholat imaduddin yang tadi itu. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat yang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia menjaga agamanya, mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merusak agamanya, menghancurkan agamanya sendiri. Berarti kan dari semua amal-amalnya semua dari sholatnya bagaimana? Kenapa hidup kita kenapa kita kayaknya makin kesini kok makin rusak, makin kesini kok makin begini, makin galau segala macam? Berarti sholat kita masih belum benar. Semua kuncinya di sholat. Amalnya apapun sholat. Makanya kita kudu benar sholatnya. Jangan sampai ikut-ikutan. Sayang. Orang kalau ikut-ikutan rugi. Mana lo ikut dong? Dia nggak tahu orang mau mana. Ngikutnya ngintil ya. Akhirnya orang nggak jelas mana. Lalu sebenarnya mau sih? Lalu ngapain ikut gua? Emang lu ngajak? Enggak. Gitu kan? Jadi jangan ikut-ikutan, tapi kita kudu belajar. Mesti kita pahami betul tentang sholat. Alhamdulillah kita dari kecil udah diajarin sholat. Udah ikutin aja yang lama-lama tuh, yang dulu ikutin, yang dulu kita diajarin ikut dulu aja. Jangan dibikin model-model sholat, ya jangan. Jangan dibikin model-model, jangan. Ya. Kebiasaan orang-orang salaf terdahulu, amalun katsirin minas salafi yagtasiluna likulli fardin. Amalan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, amalan yang umum yang mereka lakukan. Hampir semua orang-orang soleh terdahulu apa? Yaitu yagtasiluna likulli fardin. Mereka setiap masuk waktu sholat mereka mandi dulu baru sholat. Setiap masuk waktu sholat sehari 5 kali, berarti 5 kali mandi. Nah ini amalan orang-orang dulu ya. Saking menjaganya sholatnya, jangan sampai ada hal-hal yang kotor dalam diri mereka, dalam badannya, dalam mereka menjaga betul biar sholatnya mereka bersih. Min jumlatihim. Adapun dari yang termasuk yang mengamalkan ini diantaranya Abdurrahman bin Syekh Ali, wal Habib Abdullah Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, yang ngarang kitab Ratibul Haddad, termasuk yang mengamalkan ini. Jadi itulah kebiasaan salaf. Sebelum mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, yang pertama mereka ajarkan dulu tentang sholat dan kaifiyahnya, caranya, prakteknya sholat.
Tuh, ya. Kedua, ketika mereka berjamaah, mereka menjadi imam, mereka meringankan meringankan sunnah sholat. Seperti apa? Bacaan surat ba'dal Fatihah. Tuh. Dan zikir-zikir setelah sholat, ya. Yang ketiga, ya, hati-hati kita, jangan sampai kita sholatnya jangan sampai terburu-buru. Saking buru-burunya, rukuknya kita nggak benar, sujudnya kita ngaco. Akhirnya kita tidak melakukan sholat sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Yang guru-guru kita ini dapatnya dari Nabi SAW. Jadi kita keluar, kita nggak ngikutin jalur mereka sholatnya kita. Nah, hati-hati nih, ya. Yang keempat, jaga sholat fardu, jaga sholat berjamaah, jangan sampai kita sia-sia. Berusaha dapat pahala 27 derajat. Bagaimana caranya? Dapetin hal itu. Gitu. Jangan sampai kita sholat ke masjid berjamaah, tapi pulangnya sia-sia. Nggak ada yang tahu kecuali kita sendiri yang tahu. Nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah yang tahu, ya. Orang nggak tahu kita ngedurin imam atau enggak, orang nggak tahu, ya. Ataupun orang tahu kita ngedurin imam, orang tahu, tapi jaga hati kita, jangan sampai kita kemana-mana. Nih hati jangan sampai main kalau sholat, jangan sampai main, fokusin ke Allah, jangan sampai sia-sia sholatnya kita. Tuh, ya. Yang terakhir, berusaha ikutin salaf, berusaha ikutin ulama salaf, kita ikutin. Selagi itu baik, selagi itu bagus, bermanfaat, ya ikutin. Ya. Kalau bisa, ya. Kalau belum bisa, ya sebisanya aja ikutin. Jangan sampai enggak sama sekali. Ya. Belum lagi nanti ketika sholat, setelah baca Fatihah ada doa-doa yang biasa dibaca sama ulama-ulama kita, ada bacaan-bacaan doa yang biasa dijawabkan mereka, ada banyak. Cuman kita dikit-dikit dulu dah, yang ini dulu dah, yang kita dengerin dulu sekarang. Insyaallah niatin, insyaallah kita bisa ngejaga sholat kita. Kita jangan hanya jadi pelaku sholat, tapi penjaga sholat. Biar apa? Biar sholatnya kita jadi tanha anil fahsya wal munkar. Dengan begitu, insyaallah sholatnya kita bisa ngejaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ngasal, apa yang mau dijaga? Kita sendiri nggak ngejaga sholatnya kita. Wallahu a'lam shawab. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat afiat, dimurahkan rezeki kita, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan setiap langkah usaha kita, dan kita semua mudah-mudahan tidak bangun dari tempat ini melainkan sudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita semua berharap agar kita semua mendapatkan husnul khotimah. Dan kita nanti ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, setelah dia kiamah, kita disandingkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمدلله رب العالمين. Itu salah satu pesan yang kemarin kita multaqo, memang khusus habaib semua multaqo sama Habib Umar bin Habib. Salah satu pesan beliau ya tadi tentang sholat itu, makanya sedikit banyaknya kita sampaikan deh, biar semua kita dapat keberkahan dari Habib Umar bin Habib, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.